Oke, di materi yang kedua ini, Kak Dona akan jelasin tentang survival. Ada yang tahu survival itu apa? Sebelumnya, di pertemuan yang sudah kita latihan di sekolah, Kak Dona pernah jelasin ini survival. Oke, survival itu merupakan kemampuan untuk bertahan hidup di dalam kondisi apapun. Di kalangan pramuka, survival dimaknai sebagai kemampuan dan teknik bertahan terhadap kondisi yang membahayakan kelangsungan hidup yang terjadi di alam terbuka dengan mempergunakan perlengkapan seadanya. Pelaku dari survival sendiri disebut survivor. Jadi, kalian yang ada di hutan, yang bertahan hidup di hutan atau di alam bebas itu namanya survivor. Tapi kalau misalnya pembelajaran adalah survival atau survival. Oke, kemampuan bertahan hidup survival ini sangat penting dikuasai oleh setiap pramuka. Dengan memahami prinsip dasar survival, seorang survivor diharapkan mampu mempersiapkan diri, penguasaan medan, peralatan dan teknik, dan mampu mengambil tindakan yang tepat. Oke, berdasarkan medannya, survival dapat dikategorikan menjadi 4 jenis. Yang pertama, maaf eksis. Ada survival di hutan atau jungle survival. Selanjutnya, bertahan hidup di hutan. Oke, selanjutnya ada bertahan hidup di laut atau sea survival. Selanjutnya, ini Kak Dona nggak ada nih di sini. Ada di padang pasir atau desert survival dan kutub Antartik survival. Oke. Selanjutnya, namun jika dilihat nih ya dari kondisi alam di Indonesia, survival bisa juga mencakup kemampuan bertahan hidup di hutan belantara, rawa, sungai, padang ilalang, gunung berapi, dan lain sebagainya. Dari masing-masing medan tersebut diperlukan persiapan dan penanganan yang kadang berbeda. Oke, tetapi ketika menghadapi kondisi yang menuntut untuk survival, hal terpenting adalah tidak perlu panik. Nah, tidak perlu panik nih kalau misalnya di hutan. Jadi, ini adalah prinsipnya nih. Hal ini biasanya dirumuskan dengan istilah STOP yang terdiri atas STOP. Oke, kalau stop yang kita tahu kan biasanya berhenti ya, gitu. Tapi kalau misalnya stop di survival itu untuk bertahan hidup di alam bebas itu beda, ada singkatannya. Nih, S sitting, sitting itu artinya apa? Berhenti. Oke, kalau misalnya kalian sudah kehausan, sudah kelelahan, atau ada hewan buas yang mendekat, kalian berhenti. Selanjutnya ada T, thinking. Berpikirlah. Kalian harus berpikir. Kalian tuh harus ngapain gitu. Di kondisi kalian yang sedang, misalnya ya, di depan kalian itu ada babi hutan. Nah, kalian itu harus ngapain gitu. Harus berpikir. Jangan diam aja dan cuma berpikir pendek langsung mukul hewan itu ya. Malah kita yang kalah. Selanjutnya ada observe. Observe itu kayak observasi ya. Amati keadaan sekitar. Jadi sebelum kita bertindak, kita lihat dulu nih sekitar kita. Apakah kita mempunyai alat untuk mengusir si babi tersebut, misalnya ya, itu contohnya. Jadi kita harus lihat dulu nih, amati keadaan sekitar kita. Masa nanti kita pas lagi mukul kita jatuh ke jurang? Makanya kita harus lihat-lihat dulu. Selanjutnya ada planning. Planning itu buat rencana tindakan yang harus dia lakukan. Oke, kita tuh harus bikin rencana. Jadi pertama kita berhenti, terus dipikirin kayak gimana caranya, terus diamati dulu, nih keadaan sekitarnya, buat rencana tindakan. Harus bagaimana kita bertahan hidup untuk menghadapi misalnya lagi hujan, badai gitu. Terus selanjutnya sikap tidak panik ini sangat penting sehingga seorang survivor mampu menggunakan 5 elemen dasar dalam survival dengan baik. Kemampuan memanfaatkan kelima elemen ini akan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu survival.
Oke, apa sih elemennya, Kak? Ini kan tadi 4. Oke, yang stop ini adalah prinsipnya ya dalam survival. Tetapi kalau 5 elemen itu, nih yang pertama. Oke, apa? Bukan kamera ya. Jangan kepatok sama bednya itu. Ada api, fire. Api mempunyai peranan yang sangat penting dalam survival karena berfungsi sebagai penghangat tubuh, menghalau binatang buas, penerangan, memberikan sinyal bahaya, dan untuk memasak makanan dan minuman. Untuk menciptakan api bisa menggunakan 2 cara, yaitu dengan pemakaian alat korek api dan dengan cara alami seperti dahan yang kering atau batunya yang halus ya, terus bisa kering gitu. Karena sangat penting bagi seorang yang berada di alam bebas untuk selalu membawa korek api yang tahan air. Nah, itu. Dan cara yang kedua, dengan cara alami. Kalian punya keahlian khusus nih. Harus rela capek-capek buat gosok-gosok kayu ataupun batu. Selanjutnya, yang kedua, tadi kan ada 5 elemen ya. Yang kedua sekarang adalah pelindung atau shelter. Oke, kalau shelter sekarang itu memakai tenda, tetapi kalau misalnya di luar itu shelter itu seperti tempat-tempat nih, seperti ini contohnya. Nah, ini dia. Nah, shelter itu adalah tempat peristirahatan. Jadi, kalau misalnya Kak Dona pernah nih naik gunung, jadi itu ada shelter, jadi tempat peristirahatan sebelum kita memakai tenda atau cuma tempat istirahat sejenak aja gitu. Dia mampu ya, kita di sini tuh bisa dari sengatan matahari, dingin, angin, hujan, ataupun salju. Tapi sebenarnya tenda juga bisa itu jadi shelter. Sebenarnya itu juga shelter kalau tenda itu sebenarnya. Bivak juga bisa. Selanjutnya ada sinyal. Sinyal adalah segala sesuatu yang bisa dijadikan alat untuk meminta pertolongan atau memberitahukan kondisi dan lokasi kita. Jadi sinyal itu bukan sinyal telepon ya. Jadi kayak misalnya sinyal-sinyal seperti misalnya contohnya tadi sandi Morse dengan bunyi. Dengan tulisan juga bisa. Kalau dengan tulisan misalnya kalian menulisnya di pohon misalnya. Nulisnya juga nggak pakai kapur ya. Tapi kayak diukir gitu loh di pohon. Terus ditulis di batu kering, terus ditaruh arang. Jadi kalian bakar kayunya dulu, kalian tulis di situ dengan sandi Morse. Itu sinyal. Jadi sebagai alat komunikasi di mana kita ada tuh. Alat-alatnya kan banyak, ada api, cermin, lampu senter, bendera dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Waduh, lapar banget ngeliatinnya. Yang bakar. Makanan dan minuman. Elemen yang keempat adalah makanan dan minuman, food and drink. Itu hal yang vital ya, hal yang wajib banget kalau misalnya kalian di alam bebas. Kalau misalnya kalian kelaparan, aduh, lemas, perjalanan masih jauh, kalian sudah lesu, lelah, lunglai, itu kan gak banget gitu. Karena itu, pramuka harus pandai memanfaatkan persediaan air dan minuman yang sangat terbatas. Jadi harus hemat-hemat. Cobalah minum jika sedang haus atau sore hari. Pasalnya, manusia bisa hidup selama 3 hari lebih tanpa air. Selain itu, perhatikan soal makanan. Manusia mampu bertahan hidup tanpa makanan hingga 3 minggu. Karenanya jangan sembarang makan tumbuhan yang belum dikenali benar. Jadi tuh banyak yang makan jamur ya. Jadi kalau misalnya kalian mau makan jamur itu harus berhati-hati. Kalian juga bukan berhati-hati sih. Jadi kalian harus belajar dulu tentang tumbuhan. Tumbuhan apa aja sih yang harus dimakan? Apakah dia dicabut dia akan berwarna atau mengeluarkan getah? Jadi kalian harus bisa belajar dulu tentang tumbuhan. Dan kalau misalnya minuman jangan sembarangan minuman yang ada di daun. Kalau misalnya langsung dari aliran air nih, kayak misalnya mata air ataupun dari
dari sungai. Nah, itu bisa diminum gitu. Dan sekarang juga banyak kalau misalnya untuk minum kita ngambil dari air mana, karena banyak botol minum yang bisa untuk menyaring air menjadi bersih. Oke, nah yang makar ya. Selanjutnya ada pertolongan pertama atau first aid. Pertolongan pertama adalah pertolongan darurat atau sementara untuk menghindari bahaya yang lebih besar, seperti pertolongan pertama terhadap gigitan binatang. Dan biasanya kalau misalnya di luar, kayak di gunung atau di laut itu, Kak Dona pernah ngerasain, itu adalah hipotermia, kedinginan. Dan apa sih, gak kerasa itu loh badan, jadi kaku aja gitu. Dalam memberikan pertolongan pertama bisa menggunakan peralatan obat-obatan yang telah kita persiapkan sejak awal, ataupun memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar. Kemampuan dan memberikan pertolongan pertama memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang harus dilatih. Jadi, kalau misalnya kita mau memberi obat itu jangan sembarangan. Nanti obat untuk orang pusing dikasihnya obat untuk sakit mah gitu. Nah, jangan lupa kalau misalnya mau membersihkan luka, yang pertama cuci tangan, selalu dengar detak jantungnya normal atau tidak, bawa peralatannya, tulang harus kuat, dan hatinya tidak retak. Hatinya tidak retak maksudnya tidak putus asa ya gitu. Oke, terima kasih.